ketika dia di STT di Nusantara ini, dia kehilangan jati. Dia bicara apa, Paul Tillich, Jürgen Hoffmann dan sebagainya. Tapi hantu itu. Bagus sih bagus, tapi kurang menggigit, kurang akal. Bagus sih bagus, tapi perlu sedikit lebih tahu dia di mana dia berada. Itu yang pertama. Saya sangat bagus sekali makalah ini. Catatan saya yang pertama, kalau dikatakan menggereja secara baru di Indonesia, memang adalah menggereja secara kontekstual di Indonesia. Nah, tapi kadang-kadang di sini kita menghadapi kesulitan dalam mengkontekstualisasikan gereja di Indonesia. Ada tension, ada ketegangan antara nilai-nilai Kristiani dengan nilai-nilai kebudayaan kita. Mungkin Ibu bisa sedikit memberi penjelasan. Kapan kita sebagai gereja harus menjadi kontekstual, dan kapan kita sebagai gereja harus berlawanan dengan budaya. Ini ketegangan ini sering kali belum mendapat penyelesaian. Nah, yang kedua, Bu, ketika kita bicara tentang kontekstualisasi gereja, tentu saya pikir itu juga pasti menyetujui, tentu tidak hanya sebatas konteks budaya kita, bahwa upaya untuk mengkontekstualisasikan gereja di Indonesia itu bukan di tempat yang kosong, di tempat hampa udara. Di satu segi kita berupaya untuk menunjukkan jati diri kultural kita, tapi di segi lain ada serangan dari konteks modern. Nah, saya pikir ini juga tidak boleh diabaikan. Artinya di satu sisi jati diri kultural kita pertahankan, tapi di segi lain gereja kita di Indonesia juga bisa mengkontekstualisasi di abad sekarang ini, budaya modern ini. Apalagi kalau kita hubungkan dengan anggota jemaat kita kaum muda, ya, bagaimana kira-kira pendapat ini? Nah, yang ketiga, saya pikir hasil studi seperti yang dilakukan perlu juga kita saling berbagi ilmu. Artinya kita tidak hanya dipersekutukan dalam Yesus, tapi juga dipersekutukan lewat buku. Ya. Supaya pemahaman orang Timur tentang Yesus perlu juga orang Batak mengetahuinya. Sebab Yesus yang diakui oleh orang Timur sebenarnya ada juga Yesus yang diakui oleh orang Karo hari ini. Cuma kami terkadang jadi terkungkung dengan budaya ini karena kita kurang berinteraksi. Karena itu hasil studi seperti ini ada baiknya juga apakah melalui bersedia dikompilasi atau dibagilah ke perpustakaan supaya kita juga bisa belajar bagaimana orang Timur berteologi untuk memperkaya orang Batak misalnya dari pemahaman orang Timur. Nah, yang terakhir, Bu, tadi ada semacam keinginan bagaimana para dosen STT dengan sinode bisa berinteraksi. Saya pikir kalau ada di sini pimpinan gereja, ada baiknya kalau dosen-dosen dilibatkan dalam menyusun tata gereja dan konfesi. Di sini ada senjang. Kadang-kadang dosen kurang dilibatkan. Jadi akses masuk para teolog, dosen-dosen kepada sinode adalah melalui perumusan tata gereja, konfesi, atau apa saja yang berhubungan dengan kehidupan berjemaat, supaya ada kesinambungan antara sekolah teologi dengan sinode. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Dewan. Ibu Yudi.
yang mengganti orang yang tadinya sudah ditunjuk oleh Bu Setia. Saya kira itu yang perlu diapresiasi. Yang pertama, yang kedua, saya sependapat bahwa gereja dan teologi untuk mau membangun sesuatu yang baru, kita pertama-tama harus minta maaf kepada masyarakat kita, kepada budaya kita, karena toh kita kalau mengutip Raymond Cameron agama itu mahal. Yaitu yang pertama, ketika itu ada sifat radikal, budaya itu ada radikal, akomodatif, akomodatif, dan yang satu adalah transformasi. Kita menggunakan yang radikal itu ketika kita memandang budaya kita sendiri, kita menghakimi itu sebagai sesuatu yang kafir. Kami di Maluku mengalami luka berulang-ulang. Luka berulang-ulang itu adalah yang pertama, bahwa kami punya budaya yang tidak melihat kesatuan Kristen. Kami adalah orang saudara, dan karena itu dari kemarin sampai hari ini saya masih meyakini eklesiologi yang tepat, yang bukan yang tepat kalau pribadi, yang baik di Maluku, yang bisa dianggap baik di Maluku adalah eklesiologi persaudaraan. Karena itu konteks kami. Tentu saya tidak memaksakan itu, bahwa dia berlaku untuk seluruh Indonesia. Bagi saya, menggereja secara baru di Indonesia artinya multi wajah. Menggereja di Lombok berbeda dengan menggereja di Aceh, menggereja di Maluku, menggereja di Bali, dan itu yang disebut menggereja secara baru di Indonesia. Tanpa harus menyerekamkan bahwa kita harus butuh tradisi yang menghubungkan kita menjadi universal satu, tetapi tidak menghilangkan hakikat lokalitas kita, bahwa kita adalah gereja-gereja lokal. Kita hidup bernapas bersama dengan masyarakat yang punya budaya, aktivitas sosial mereka, ritual-ritual mereka menunjukkan keterhubungan mereka dengan yang ilahi. Dan oleh karena itu tidak kelirulah bagi kita kalau kita atas nama kebenaran teologi lalu menghakimi itu sebagai sesuatu yang keliru, karena jangan kita mengalami luka berulang-ulang. Kami menganggap itu mereka saudara. Bela Gandong merekonsiliasi kami Islam Kristen sebagai orang saudara, tetapi begitu agama masuk, kami melihat, oh itu Islam, ini Kristen. Luka yang pertama. Lalu negeri-negeri kami, tempat-tempat tinggal kami tersegregasi. Itu kampung Muslim, ini kampung Kristen. Ada Sirisori Sarani Kristen, Sirisori Islam. Kami terkontak. Luka kami yang itu adalah senti langkah anak kebaskan Kristen. Lalu yang Islam merasa tercecer. Itu luka yang kedua. Lalu luka yang ketiga adalah ketika agama Kristen mendiskusikan bahwa hanya persekutuan di gereja itulah yang paling benar. Lalu orang mulai meninggalkan Baileo, rumah budaya, tempat orang berkumpul melakukan demokrasi seperti yang Violensa bilang. Orang berkumpul, melakukan musyawarah, mengambil keputusan bersama untuk kebaikan bersama. Jadi kalau orang bertengkar, kalau orang bermusuhan, di situ ada perwakilan mata rumah, marga dan sebagainya. Dia hilang karena gereja meresmikan bahwa di sinilah satu-satunya persekutuan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Itu luka yang ketiga. Luka yang keempat, kami berdarah-darah pada konflik kemarin. Kalau gue bilang berdarah-darah pada saat peristiwa G30 SPKI, kami berdarah-darah kemarin 19 sampai 22. Kami hancur-hancuran di situ. Dan karena itu menggereja secara baru di Indonesia bagi saya pertama-tama kita meminta maaf bahwa kita konteks Indonesia boleh sama sosial, politik, pasca Orde Baru, reformasi, dan kita masih sama, tapi lokalitas kita tidak berbeda. Dan itulah yang menjadi ciri wajah eklesiologi kita. Karena itu kalau kita merancang kurikulum pun, kurikulum tidak harus seragam. Saatnya kita berbeda, menentukan kurikulum menurut kebutuhan lokalitas kita. Dan hal yang berikut lagi bahwa menggereja secara baru di Indonesia termasuk bagi saya di Maluku
saya ingin memastikan bahwa menjadi gereja harus semua orang harus dirangkul, semua orang harus digendong, dan memastikan bahwa tidak ada yang tercecer, tidak satu pun yang tercecer dari gendongan, dari pelukan. Dan gereja mesti menjadi ibu, mesti menjadi mama kita yang menggendong, yang menyusui, yang memberi kehidupan. Tanpa harus mengingatkan laki-laki saya, semua laki-laki pun bisa punya hati itu. Dan mari kita bergereja dengan hati yang seperti itu, sehingga semua orang kita peluk, semua orang kita gendong, semua orang kita hargai, dan tidak ada yang merasa tercecer berdiri di luar gereja. Orang mau cacat, orang mau tidak cacat, mau kritik, mau rambutnya lurus hitam dan putih, semua kita adalah eklesia, adalah warga gereja. Semua kita punya pengalaman, harus berengkuh bersama, menangis bersama, tertawa bersama, menatap masa depan pun harus bersama. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bu Yudit untuk komentar. Silakan Bu Manji. Ya, yang pertama terima kasih banyak Bu Miri untuk pemaparan yang sangat mencerahkan untuk proses kita bersama di tempat ini. Saya mulai dari apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Yusuf, yaitu bagaimana dalam proses bersama kita menemukan menggereja secara baru di Indonesia, kita juga perlu atau penting seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hamdi untuk melakukan proses unlearning dan reinventing. Mengapa ini penting? Karena misalnya yang terjadi pada gereja-gereja bagian mandiri, saya berasal dari bagian gereja tersebut, GPIB. Persoalan gereja di bagian mandiri yang sangat kuat dengan upaya yang kalau misalnya Pak Gelo katakan eklesiologi yang dilanjutkan atau yang melanjutkan eklesiologi kolonial adalah eklesiologi yang dilanjutkan oleh gereja-gereja bagian mandiri, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian barat misalnya, adalah gereja yang mencirikan eklesiologi yang jelas-jelas melanjutkan eklesiologi kolonial. Saya setuju dalam hal ini. Mengapa? Karena nampaknya kita belum sampai pada titik yang disebut unlearning dan reinventing tersebut. Jadi kita tidak melihat proses belajar pada sejarah untuk kemudian bagaimana membangun sebuah eklesiologi baru dengan melihat bahwa ada pengaruh yang sangat kuat dari sejarah gereja disekerek terhadap gereja-gereja kita, gereja-gereja bagian mandiri ini. Contohnya misalnya yang tadi disebutkan dalam paper Ibu, Eurocentrism. Jadi itu yang membuat misalnya mengapa eklesiologi kita sangat barat misalnya. Kami menjadi sangat, ketika saya membuka atau menelisir dokumen-dokumen dalam rangka studi ini, mulai dari Konstitusi Modern sampai dengan dokumen terakhir 2010, sangat minim atau hampir dapat dipastikan kami tidak menyentuh persoalan budaya. Budaya menjadi sesuatu yang jauh dari kehidupan bergereja. Karena apa? Karena melihat bahwa budaya yang barat yang dibawa oleh kolonial yang kemudian diakui sebagai bapak dari gereja-gereja itu kemudian dilanjutkan begitu saja tanpa mencoba untuk mengkritisi itu secara sungguh-sungguh. Nah, itu yang kemudian membuat gereja-gereja dalam hal ini, kalau saya mewakili dalam hal ini menyebut gereja kami, saya GPIB, kemudian membangun sebuah eklesiologi yang satu. Tadi saya sempat katakan pada Ibu Mary di luar bahwa dalam proses studi ini rasa-rasanya saya kemudian dalam penelitian tidak memungkinkan lagi kita kemudian hanya berpikir eklesiologi yang satu untuk konteks yang begitu beragam, khususnya bagi gereja kami yang ada di 23 provinsi di Indonesia. Nah, konteks
penelitian saya di Lombok itu berbeda sekali dengan konteks Jawa misalnya, konteks Sumatera, konteks Kalimantan misalnya. Nah, dalam konteks yang seperti itu harusnya gereja dalam hal ini berdamai dengan kebudayaan lokal, karena kalau tidak yang terjadi adalah kekristenan di Lombok begitu asing bagi masyarakat Lombok. Masyarakat Lombok tidak pernah dalam tanda kutip mau menerima kekristenan karena memang kekristenan pun tidak menyambut masyarakat Lombok. Sebelum ada gereja Protestan Indonesia di Lombok, ada gereja Protestan Lombok di sana yang kemudian dilanjutkan oleh GPIB di Lombok, dan akhirnya itu yang membuat misalnya konflik berdarah di 2000 itu terjadi, misalnya kerusuhan Lombok, kerusuhan sosial misalnya yang mengakibatkan gereja-gereja dibakar dan seterusnya. Dan ini sekali lagi hampir sama senada dengan Ibu Yudit. Saya berpikir bahwa memang betul kita perlu melakukan perdamaian dengan diri kita sendiri, berdamai. Gereja harus berdamai dengan diri sendiri dalam hal gereja harus terbuka pada kesadaran bahwa gereja telah mengkhianati budayanya sendiri. Gereja telah mengkhianati konteksnya sendiri dengan meraup kebudayaan lain dan menganggap bahwa kebudayaan Barat sebagai kebudayaan satu-satunya yang harus diteruskan oleh gereja. Dan itu menjadi PR kami, tapi mungkin juga menjadi PR bersama kita, sehingga bagaimana bisa hidup bersama di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang plural ini. Catatan terakhir misalnya begini, Ibu Mary, bagaimana kemudian memang saya mengangkat misalnya eklesiologi dari konteks lokal berjiwa, eklesiologi makan bersama dan duduk bersama dalam rangka penghidupan bersama-sama, hidup bersama dalam satu konteks. Itu mungkin dari konteks yang lain dia menemukan hal yang lain lagi, tetapi tadi metafor yang Mary tawarkan harus ditemukan, terus-menerus dicari, ditemukan dalam ruang-ruang gereja kita tanpa mengadop begitu saja dari konteks yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Maji. Bu Mira, supaya bisa dijawab dan saya berharap masih ada 1 menit bisa menjadi lebih singkat. Oke, terima kasih. Setuju dengan apresiasi dari beberapa teman untuk pemaparan Ibu Mary. Bagi saya sangat menarik sekaligus menantang ketika Ibu Mary mengangkat beberapa metafor yang tentunya akan direfleksi kembali dengan sebuah sikap yang kritis untuk melihat bagaimana konten yang akan menjadi kegiatan dari sebuah gereja. Salah satunya dikatakan, saya mencatat di sini, nonot agnino ya, itu sebuah pemahaman keluarga Allah yang melampaui persekutuan yang terbentuk oleh hubungan darah, melampaui persekutuan yang terbentuk oleh hubungan darah. Nah, kemudian kemarin itu ada penegasan dari Pak Yoas tentang kita meminimalkan atau meniadakan kategorial. Nah, ini counter ide bagi saya, dan mohon Bu Mer bisa menjembatani ini kira-kira seperti apa materi yang kita terima kemarin dengan aplikasi yang mungkin kita bisa kolektifkan untuk kita kerjakan. Itu hal pertama. Hal yang kedua adalah mungkin ini bersifat lebih aplikatif, karena di daerah kami dari Gereja Kristen Dulu Banggai itu ada satu suku yang namanya suku Saluan. Pada prakteknya ketika mereka membuka lahan ada darah binatang yang harus dikorbankan, yang dicurahkan gitu untuk ini. Nah, ini kemudian menjadi sebuah benturan dengan pesan yang diberikan oleh gereja kepada masyarakat dalam konteks seperti itu. Berbicara dalam memaknai atau menggereja secara baru, Bumer mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kami untuk situasi seperti ini dan bagaimana membuat konstruksi yang lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ira. Pak Ronald dan Pak Jenny dulu, Pak. Terima kasih karena rangsang lagi kita berpikir mengenai eksistensi
akhirnya tidak semua yang ditemukan di teks Alkitab itu bisa disejajarkan atau bisa diinterpretasi dengan ungkapan-ungkapan, istilah-istilah, atau simbol-simbol. Misalnya orang Minangsa agak janggal menyebut kanan domba dengan kanan babi, misalnya. Atau kemudian Yesus sebagai pohon anggur yang benar dengan Yesus sebagai pohon seho yang benar atau pohon enam. Karena kemudian akhirnya masyarakat itulah yang terus memproduksi makna terhadap apakah istilah yang terus diwariskan atau memunculkan istilah baru. Nah, jangan-jangan yang kemudian kita juga maksudkan dengan teori kontekstual dengan kebudayaan kita adalah juga menangkap, mengidentifikasi dan menginterpretasi ungkapan-ungkapan, ekspresi-ekspresi baru yang kemudian muncul. Ada yang budaya sudah mati, terus menerima itu, tidak lagi hidup dalam masyarakat itu, tapi prinsipnya masih ada. Tapi ada yang orang diproduksi secara baru. Jadi kemudian saya berpikir bahwa akhirnya jangan-jangan juga kita harus melihat ada konteks terkini dalam rangka kita menyusun atau memutuskan apa yang kita sebut dengan teologi kontekstual. Yang dari kemarin sampai hari ini belum disinggung lebih padat di dalam, tapi masih kadang-kadang ada yang dianggap negatif, yaitu konteks budaya digital. Mau tidak mau bahwa generasi yang sedang lahir, anak Pak Yusuf itu lahir bukan dengan smartphone, Pak Yusuf lahir dengan smartphone dan anaknya lahir dengan smartphone. Ini kenyataan. Nah, bagaimana kemudian gereja hadir dalam konteks itu? Nah, akhirnya saya pikir tidak berpikir lagi apakah menjadi gereja sebagai persekutuan yang sahabat, tapi bahwa gereja itu adalah gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup, gerakan persaudaraan, gerakan persahabatan, gerakan kebebasan, dan gerakan kepada semua hal di mana gereja menyatakan kehadirannya. Tadi juga ternyata gereja juga gerakan membebaskan dirinya dari dogmatisasi, institusionalisasi, dan kemudian politisasi. Jadi ada pergulatan keluar dan ke dalam. Mungkin gagasan saya itu bahwa akhirnya gereja itu akhirnya adalah gerakan itu sendiri, dan gerakan itu tidak dari pusat-pusat kekuasaan, tapi dari pinggiran-pinggiran kekuasaan, dan kebanyakan mereka itu adalah yang lain. Saya kira berapa pokok pikiran itu bisa dikembangkan oleh ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Latri. Terakhir Pak Ronald itu kita. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Roland Samson dari UGM Ambon. Saya mencoba mengerti dari kemarin sampai hari ini, dan saya tertarik dengan apa yang Bu Mary sampaikan di bagian awal. Eklesiologi adalah bahasa yang juga terbatas, dan karena itu apapun metafor yang kita pakai untuk menggambarkan eklesia atau eklesiologi di wilayah kita masing-masing juga terbatas di dalam konteksnya. Dan karena itu menurut saya sebaiknya dalam perspektif gereja secara baru di Indonesia, biarlah kita mengemukakan the church in its context. Kita tidak akan memaksa satu gereja dengan prinsipnya kepada lokasi yang lain atau dalam konteks yang lain. Tetapi bersamaan dengan hal itu pun, saya ingat kepada apa yang dibilang dalam diskusi dengan Robert Spengler. Beliau pernah bilang, gereja yang baik adalah gereja bertumbuh dan berbuah di dalam konteksnya. Tetapi kemudian ada counter lagi dari pelatihan. Beliau mengatakan, sekarang kita tidak lagi berbicara sekedar tentang kontekstual sebagai upaya lokalisasi, dan lalu kita meninggalkan yang namanya globalisasi. Tetapi yang mesti dikembangkan adalah prinsip lokalisasi, bahwa teologi lokal kita, teologi kontekstual di daerah kita juga perlu dikenal oleh dunia lain supaya mereka juga bisa belajar. Dan ini yang terjadi dengan kita selama ini. Kita belajar dari budaya, dari konteks orang lain demi mengembangkan teologi kita sendiri di dunia kita. Dan karena itu bagi saya hari ini penting untuk mungkin Ibu bisa komentar selanjutnya bahwa kita tidak lagi bentuk gereja secara lokalisasi atau meninggalkan globalisasi, tetapi eklesiologi yang bersifat lokalisasi. Dan yang kedua, saya mengakui ini sudah benar. Pertama, sesi pertama kemarin berbicara tentang gereja sebagai persahabatan. Kemudian ada juga saudara. Kalau kita ingin seperti yang sudah dibilang oleh Ibu Tiweri, kita sudah
sudah mengembangkan sebenarnya kristologi satu keluarga Allah, bahwa kita semua satu keluarga Allah. Nah, prinsip orang bersaudara itu dikembangkan. Tetapi ada hal yang lain yang menurut saya diabaikan di dalam pembicaraan kita selama 2 hari ini, yaitu konteks kita sebagai negara kepulauan. Nah, kemarin ketika dibicarakan dalam sesi dari Pak Yao kemarin berbicara salah satu daripada 7 perkataan sahih di Indonesia memang tentang tanah dan sumber daya, tetapi di mana laut dan sumber dayanya. Sebab kita adalah negara kepulauan yang kita harus peka dengan konteks kelautan kita. Saya mohon maaf, tapi kalau kita lihat PGI, lambang yang dipakai itu lautan dan perahu. Mengapa kita tidak mengembangkan teologi maritim atau teologi bahari yang menjadi sebuah eklesiologi bagi kita? Sebab bagi saya dari Provinsi Kepulauan, Gereja Pulau ini menjadi sangat penting untuk memandang konteks kita bergereja. Saya mau menambahkan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari dulu juga gereja adalah master Pak. Hanya urusan ngomongnya jadi gak ada waktu. Baik, silakan untuk ditanggapi. Teman-teman, ini pertanyaannya sulit juga ya. Oke, tapi saya selalu memahami kesempatan seperti ini sebagai kesempatan belajar bersama. Tanggapan teman-teman itu kaya sekali dan saya menyerap banyak, saya belajar banyak. Jadi terima kasih. Ini persekutuan sahabat, saudara, murid yang terus belajar. Gereja itu persekutuan belajar dan kita memberi dan menerima dalam proses seperti ini. Terima kasih Ibu Esther bahwa kita sadar benar ada jarak antara apa yang menjadi visi teologis kita dengan praktik yang ada di jemaat-jemaat. Esther dan saya datang dari gereja yang sama. Refleksi saya terkait itu ialah bahwa seperti saya sudah bilang di ujung presentasi tadi, 2 slide terakhir ialah bahwa penting sekali gereja-gereja dan sekolah-sekolah teologi itu membangun kontak yang baik. Membangun kontak yang baik dalam arti kemudian gereja mengintervensi seluruh proses berteologi, atau bahwa sekolah teologi hanya mengerjakan pesan-pesan sponsor dari gereja, bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi bahwa gereja terlibat dalam sekolah-sekolah teologi, terlibat dalam kehidupan keseharian gereja. Mereka tahu persis apa yang terjadi di sana dan penting sekali pintu-pintu itu dibuka. Jemaat-jemaat menjadi ruang di mana proses berteologi itu sebenarnya berjalan, jemaat berteologi. Dan kita berefleksi tentang teologi yang berkembang di jemaat-jemaat kita. Ruang itu mesti dibuka, ada kesempatan timbal balik, gereja belajar dari sekolah teologi dan sekolah teologi belajar juga dari gereja. Tapi banyak kali ini ada kemacetan. Fungsi sekolah teologi menurut teman saya adalah berefleksi tentang bahasa gereja. Dan gereja mesti terbuka, gereja mestinya merasa kuat kalau sekolah teologi mendukung dia. Tapi pada saat yang sama ketika sekolah teologi tidak lagi mengerjakan tugasnya, gereja sekolah teologi juga harus terbuka untuk dikritisi oleh gereja. Kecenderungan misalnya begini, kemarin disebut tentang KKN, tentang akreditasi dan lain-lain. Jangan-jangan aktivitas sekolah-sekolah teologi sekarang itu hanya terutama untuk mendapat nilai akreditasi yang baik, hanya untuk memenuhi kebutuhan. Lalu kita mulai tipu-tipu sana sini, ya. Kalau bahan data kita mulai tipu sana tipu sini. Tapi komitmen kita untuk berakar di gereja itu juga harus sungguh-sungguh direfleksikan. Pengalaman kami adalah begini. Kita juga punya undang-undang yayasan, dan ini banyak jadi penyakit. Kita kemudian seperti terjebak dalam situasi